Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung bagaimana berbahayanya keberadaan berbagai lembaga internasional yang notabene dikuasai oleh negara-negara adikuasa dunia yang memiliki obsesi memimpin karena dorongan yang bersifat materi. Kemudian juga kita pernah menyinggung bagaimana harus mewaspadai perjanjian-perjanjian internasional yang sedemikian ini. Namun bukan berarti seluruh lembaga internasional dan berbagai perjanjian yang ada itu menghalangi kita kaum muslim untuk terlibat di dalamnya. Lalu kemudian kita mengisolir diri dari percaturan politik internasional. Masih banyak dalam pergaulan internasional berbagai perjanjian yang kita bisa manfaatkan sebagai sebuah negara untuk berinteraksi dengan negara-negara lain dan untuk mendapatkan manfaat-manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Perjanjian jenis inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu perjanjian-perjanjian yang memang dibolehkan dalam agama kita. Dari sekian banyak perjanjian-perjanjian internasional, kita akan peras dan kita kelompokkan dalam 3 jenis saja perjanjian. Karena sedemikian banyaknya jenis-jenis perjanjian itu. Yang pertama adalah perjanjian gencatan senjata dan bertetangga baik. Yang kedua adalah perjanjian di bidang pendidikan, budaya maupun perdagangan. Yang ketiga adalah perjanjian di bidang kesehatan, atau misalnya perjanjian di bidang penerbangan, pos, telekomunikasi, iklim dan cuaca, dan seterusnya dan seterusnya. 3 jenis perjanjian inilah yang akan kita bahas. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Perjanjian tentang gencatan senjata umumnya dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain setelah keduanya terlibat dalam pertikaian yang berujung pada peperangan. Untuk menghentikan peperangan selama waktu tertentu, maka biasanya mereka menyepakati untuk gencatan senjata, berhenti sejenak untuk berperang. Kadangkala perjanjian gencatan senjata ini tidak disertai rincian waktu. Kapan berakhir? Ya, tidak ada waktu. Contoh yang paling gampang adalah gencatan senjata antara Korea Selatan dan Korea Utara. 2 negara ini menghentikan peperangannya begitu saja. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata waktu itu, tanpa ada rincian waktu. Artinya, kedua negara sebenarnya masih berada dalam kondisi berperang dan dipaksa untuk menghentikan peperangan karena adanya gencatan senjata. Tapi sewaktu-waktu perang bisa meletus kapan saja. Perjanjian gencatan senjata memang ditujukan untuk menghentikan peperangan atau mencegah aktivitas militer agar eskalasi tidak
semakin memuncak lalu meletus lagi peperangan. Namun jenis perjanjian seperti ini tidak sampai pada mengadakan hubungan baik antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Hanya sementara untuk tidak berperang saja. Dengan demikian, lain lagi dengan perjanjian untuk bertetangga baik. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya husnul jiwar, bertetangga baik. Ini biasanya disepakati oleh dua negara atau lebih untuk bisa berinteraksi secara baik-baik dengan tetangganya selama batas waktu perjanjian yang mereka sepakati. Perjanjian jenis ini tidak harus didahului oleh peperangan. Justru perjanjian jenis ini dibuat untuk mencegah peperangan selama masa tertentu. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang hukumnya dibolehkan di dalam Islam. Rasulullah SAW misalnya dahulu telah mengikat perjanjian untuk bertetangga baik dengan komunitas-komunitas Yahudi yang ada di seputaran kota Madinah. Beliau kemudian membuat semacam piagam yang dikenal dengan Wasiqah Madinah. Piagam atau perjanjian Madinah. Yang isinya adalah rekonsiliasi seluruh komunitas dan kekuatan politik maupun sosial yang ada di Madinah dan seputarnya untuk bersatu menjadi umat yang satu atau bangsa yang satu. Dan apabila ada perselisihan di antara mereka, harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW sebagai pihak yang memiliki otoritas. Artinya dikembalikan kepada Islam. Ini yang bisa kita lihat di dalam teks perjanjian Wasiqah Madinah. Rasulullah SAW juga pernah melakukan perjanjian gencatan senjata dengan kafir Quraisy, kota Makkah. Kita belum lupa bagaimana beliau SAW mengikat perjanjian gencatan senjata dengan pihak Quraisy Makkah dalam perjanjian Hudaybiyah yang sangat terkenal. Dua jenis perjanjian, yaitu gencatan senjata maupun bertetangga baik, akhirnya memperoleh buah berupa keuntungan yang amat besar di bidang politik dan sosial bagi Rasulullah SAW. Yang di kemudian hari menghantarkan pada masuk Islamnya penduduk Jazirah Arab dan kemudian diikuti dengan tunduknya wilayah itu dan juga para penduduknya dalam kekuasaan Islam. Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah yang akurat bagaimana beliau mengambil jalan gencatan senjata atau menempuh cara untuk bertetangga baik dengan kabilah-kabilah yang lain. Semata-mata untuk mendapatkan kemaslahatan dan juga untuk penyebarluasan risalah dakwah Islam. Beliau memahami bahwa realitas kafir Quraisy saat itu merupakan entitas besar di Jazirah Arab dan menjadi pemimpin bagi orang-orang kafir dalam menghadapi dan menghalangi penyebarluasan dakwah Islam. Karenanya beliau SAW pada tahun-tahun pertama berdirinya negara Islam di Madinah memfokuskan aktivitas politik dan militernya untuk melawan Quraisy. Tujuan Rasulullah SAW adalah ingin menjauhkan Quraisy dari kabilah-kabilah lainnya. Hasil dari strategi yang dilakukan oleh beliau pada akhirnya mampu menggabungkan kafir Quraisy sebagai salah satu kabilah yang tunduk pada Islam. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Aktivitas pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah kondisi kota Madinah relatif stabil dengan melakukan
rekonsiliasi antara kekuatan-kekuatan politik dan sosial, dan membawa mereka untuk menyetujui wasiqah Madinah. Tidak lama setelah hijrahnya beliau SAW, adalah strategi yang sangat luar biasa untuk mendapatkan stabilitas di dalam negeri, khususnya di kota Madinah dan sekitarnya. Beliau mengikat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang ada di pinggiran pantai Laut Merah, yang notabene-nya biasa menjadi rute perdagangan dari kafilah-kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy dari Makkah menuju wilayah Syam yang ada di utara, terutama pada musim panas. Beliau mengikat perjanjian dengan kabilah seperti Juhaina, suku Damrah, suku Ghifar, dan kabilah-kabilah lain yang tinggal di sepanjang jalan yang bisa dilalui oleh kafilah-kafilah perdagangan pada saat itu. Ini tentu saja berakibat terbatasnya bahkan tertutupnya jalur perdagangan bagi kafir Quraisy Makkah. Tidak cukup di situ. Selesai beliau mengikat berbagai perjanjian dengan kabilah-kabilah Arab ini, beliau kemudian fokus untuk melakukan aktivitas melawan Quraisy dengan memonitor segala gerak-gerik kafir Quraisy, mengganggu kafilah-kafilah dagangnya, dan sesekali bentrok dengan mereka secara militer dalam skala yang terbatas. Dalam kondisi seperti inilah beliau meminta sekutu-sekutunya yang telah terikat perjanjian yang berasal dari kabilah-kabilah ini untuk menghadapi tekanan politik maupun militer dari musuhnya, dari kota Makkah yang saat itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Ini adalah ciri strategi beliau sampai akhirnya pecah perang Badar Al-Kubra. Pasca perang Badar Al-Kubra, beliau mengetahui bahwa ada perundingan dan rencana rahasia antara Yahudi Khaybar dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Mereka ingin membuat semacam koalisi untuk menyerang kota Madinah, menghancurkan Islam, menghabisi komunitas kaum muslim dan sekaligus negaranya. Menghadapi situasi semacam ini, Rasulullah SAW kemudian menetapkan strategi yang baru. Itu bagaimana beliau berusaha mengikat perjanjian gencatan senjata dengan pihak kafir Quraisy yang sifatnya sementara. Agar apa? Agar beliau SAW bisa berkonsentrasi untuk memfokuskan serangan kepada Yahudi di Khaybar. Begitulah yang terjadi. Manuver politik beliau mengikat perjanjian gencatan senjata dengan pihak Quraisy adalah dalam rangka menggagalkan aliansi kafir Quraisy dengan Yahudi Khaybar, sekaligus mengeliminir ancaman salah satu di antara keduanya terhadap eksistensi negara Islam di Madinah. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, guna memaksa pihak Quraisy mau berunding dan mengikatnya dalam bentuk perjanjian gencatan senjata, Rasulullah SAW mengambil politik damai sebagai azas dari aktivitasnya. Ini menjadi ciri utama yang nampak pada aktivitas-aktivitas beliau sepanjang periode ini. Sejak pergi beliau meninggalkan Madinah untuk menunaikan umrah, disertai oleh lebih dari 1.000 pengikutnya, sampai sikap beliau mentolerir penolakan kafir Quraisy untuk bertemu dengan utusannya. Tidak hanya itu, beliau juga memperlihatkan sikap lembut di hadapan kekerasan utusan-utusan kafir Quraisy. Beliau bahkan menerima berbagai syarat yang tidak disetujui oleh sebagian sahabat. Ketika Rasulullah SAW
berhasil mengikat perjanjian gencatan senjata dengan pihak Quraisy, itu berarti kafir Quraisy sudah terpasung secara politik dan militer. Maka beliau memfokuskan perhatiannya untuk menyerang Khaybar dan kabilah-kabilah yang masih memusuhi Islam dan kaum muslim. Setelah berbagai manuvernya itulah, yang tersisa adalah Makkah dan Quraisy. Setelah Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, dikalahkan dalam peperangan, dan dikuasai wilayahnya, maka yang tersisa di Jazirah Arab adalah Makkah, kafir Quraisy Makkah, yang sudah dipasung dengan perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada kekuatan lain di seluruh Jazirah Arab yang bisa mensupport dan berkoalisi dengan kafir Quraisy yang sudah diisolir oleh beliau dengan perjanjian. Maka kemudian Rasulullah SAW mulai mencari kesempatan yang sesuai untuk melakukan manuver lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan pada suatu kesempatan kafir Quraisy ternyata melanggar perjanjian Hudaybiyah. Itu berarti membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang mendorong Rasulullah SAW untuk merubah politik damai yang telah beliau jalankan sebelumnya dengan mereka. Dan beliau menolak upaya Quraisy untuk memperbaharui perjanjian gencatan senjata setelah mereka melakukan pelanggaran. Beliau bahkan mulai mempersiapkan pasukan dan mengerahkannya menuju kota Makkah. Dengan kurang lebih 10.000 pasukan, beliau memasuki Makkah, menaklukkannya, bahkan dengan damai pada tahun kemenangan. Ini adalah sebuah strategi politik dan militer yang luar biasa, yang ditekuni dan dirancang oleh beliau bertahun-tahun sebelum penaklukan kota Makkah. Langkah-langkah beliau tidak muncul secara responsif begitu saja atau secara kebetulan. Langkah beliau sangat akurat, hasil dari pengkajian dan analisa, hingga memberikan hasil yang sangat besar. Semua ini memperlihatkan kepada kita apa langkah yang harus diambil dalam membuat ataupun mengikat perjanjian. Mengajarkan kepada kita bagaimana perjanjian itu menjadi sarana ataupun cara yang penting dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya agar negara Islam bisa mengemban dakwah ke seluruh dunia. Aktivitas-aktivitas itu dilakukan dengan sempurna dan cermat, dengan memanfaatkan peluang dan waktu. Rasulullah SAW telah memberi contoh kepada kita bagaimana beliau memanfaatkan berbagai perjanjian itu, bagaimana beliau memanfaatkan momentum, bagaimana membuat analisa dan strategi. Uswah hasanah beliau bukan cuma dalam urusan ubudiyah, bukan cuma dalam urusan berumah tangga dan akhlak, tapi dalam urusan langkah-langkah politik, manajemen negara, dan juga strategi serta kebijakan politik internasional adalah perkara yang wajib kita ikuti, terutama oleh para penguasa muslim dan pengambil kebijakan. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, perjanjian gencatan senjata atau perjanjian bertetangga baik itu adalah cara terbaik untuk memecah belah kekuatan lawan dan musuh sebagaimana yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh para penguasa kaum muslim di masa yang lampau. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika memerangi kaum Salib, beliau mengikat mereka dengan perjanjian Ramlah yang membuka jalan untuk bisa membebaskan wilayah Al-Quds atau Palestina yang saat itu dikuasai oleh tentara Salib. Bagaimana juga perjanjian yang dibuat oleh Sultan Qalawun pada tahun 1294 Masehi dengan pemerintah Prancis di Akka. Dan itu dianggap sebagai perjanjian bertetangga baik. Perjanjian itu memberikan kemudahan-kemudahan bagi kaum muslim. Dan Prancis memegang teguh perjanjian tersebut sehingga bisa memberi informasi kepada Sultan mengenai manuver salah satu raja dari raja-raja Prancis lainnya yang bermusuhan dengan negara Islam.
Dan banyak lagi perjanjian-perjanjian lain yang dilakukan oleh para penguasa muslim pada masa yang lampau untuk kemaslahatan dakwah. Jenis yang kedua perjanjian yang dibolehkan oleh Islam adalah perjanjian-perjanjian di bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan. Di bidang pendidikan dan budaya, kita bisa saling tukar-menukar staf pengajar, ataupun berbagai utusan di antara dua negara, kerjasama sains dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk penyebaran budaya negara-negara yang menyepakati perjanjian. Islam memang membolehkan aktivitas belajar mengajar, kecuali jika ilmu-ilmu tersebut mengakibatkan pada hilangnya akidah dan lemahnya keyakinan. Ini lain lagi. Aktivitas yang bisa mengakibatkan hilangnya akidah dan lemahnya keyakinan tentu saja diharamkan. Tapi selainnya dibolehkan. Negara Islam akan menjalankan kurikulum pendidikannya dengan menggunakan kebijakan tertentu yang tujuannya untuk membentuk warganya agar bersahsiyah Islamiyah, berkepribadian Islam yang mumpuni, membentuk akliyah Islamiyah atau pola fikir yang Islami, membentuk nafsiyah Islamiyah atau pola sikap yang Islami, serta membekali manusia dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan urusan kehidupan. Dari sinilah kita harus membedakan antara ilmu-ilmu eksperimental dengan pengetahuan yang berkaitan dengan sakafah atau pemikiran dan ideologi. Pembelajaran ilmu-ilmu yang sifatnya eksperimental diberikan sesuai dengan kebutuhan di setiap jenjang pendidikan. Sedangkan pengetahuan yang berkaitan dengan sakafah atau dengan pemikiran, dengan ideologi, maka proses pembelajarannya harus dilakukan di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dengan catatan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Pada jenjang pendidikan ini apa yang dipelajari sangat mempengaruhi pelajar. Di tingkat perguruan tinggi diajarkan seluruh pengetahuan yang berkaitan dengan sakofah asing, tetapi disertai penjelasan tentang kecacatannya atau kepalsuannya, kebatilannya. Dengan demikian, setiap perkara yang mubah dibolehkan pula untuk membuat kesepakatan atasnya. Boleh mengikat perjanjian untuknya. Negara Islam boleh membuat perjanjian untuk mendatangkan guru atau dosen di bidang ilmu-ilmu eksperimental dari luar negeri. Namun tidak boleh membuat sebuah perjanjian yang isinya membolehkan negara lain untuk menyebarluaskan pemikiran-pemikiran mereka yang bertentangan dengan Islam, menyebarkan keyakinannya yang bertentangan dengan akidah dan syariat, atau membuka sekolah-sekolah swasta atau stasiun-stasiun radio milik mereka di tengah-tengah kaum muslim, atau yang mengikat atau mengharuskan negara Islam terikat dengan program-program yang tidak sesuai dengan kebijakan pendidikannya, termasuk keberadaan sekolah-sekolah misionaris asing yang pada masa lampau pernah masuk melalui Libanon, menjelang keruntuhannya negara Turki Utsmani. Seiring dengan masifnya misionaris ke negeri-negeri Islam saat itu. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, perjanjian perdagangan dan ekonomi juga dibolehkan. Tukar menukar komoditas perdagangan, pembangunan pabrik, pemberian pinjaman atau investasi yang terkait dengan ekonomi, perdagangan, dan keuangan dibolehkan. Argumennya sederhana. Dalilnya sama dengan kebolehan jual beli dan tukar menukar uang yang berkaitan dengan perdagangan. Wa ahallallahu al-bay'. Allah telah menghalalkan jual beli. Artinya termasuk jual beli ekspor impor, jual beli perdagangan internasional. Allah telah bolehkan secara umum. Memang ada dalil-dalil yang mengkhususkan tentang pengharaman jual beli itu, seperti jual beli cara ainah, mulamasa, atau ada riba di dalamnya. Itu pengecualian, larangan-larangannya selain itu tetap dalam hukum umum yang
dibolehkan. Produk-produk yang memang haram seperti jual beli khamar, daging babi, dan seterusnya, ya, atau mengandung zat-zat yang berbahaya, ini tetap tidak diperbolehkan. Ya. Tapi di luar itu, ya, masuk dalam dalil kebolehan secara umum. Pinjaman atau investasi dibolehkan, asal tidak ada riba di dalamnya. Negara Islam tidak akan dan tidak dibolehkan untuk mengambil pinjaman atau hutang dari negara lain dengan cara ribawi. Apalagi mengenakan syarat-syarat di mana kita harus tunduk pada dominasi asing. Karena pinjaman semacam ini, ya, sudah diketahui pada zaman sekarang adalah cara negara-negara asing, khususnya negara-negara besar yang kuat ekonomi dan perdagangannya, untuk mengeksploitasi negeri-negeri muslim yang tidak berdaya walaupun mereka kaya negerinya. Beban hutang tidak pernah dalam sejarahnya itu berkurang atau bahkan jadi nol. Terus akan bertambah seiring dengan inflasi. Dan akhirnya menjadi benar-benar sebuah beban dan senjata bagi negara-negara asing untuk menguasai dan menekan negeri-negeri muslim dan para penguasanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak membiarkan orang-orang kafir itu untuk menguasai kaum muslim. Itu kan ayatnya jelas dalam Quran surat An-Nisa. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, yang ketiga adalah perjanjian di bidang kesehatan, penerbangan, pos dan telekomunikasi, cuaca atau iklim global, dan seterusnya dan seterusnya. Perjanjian jenis ini dibolehkan. Biasanya bukan hanya melibatkan dua negara, bahkan banyak negara. Bertujuan untuk mengatur berbagai hal seperti kesehatan global, penerbangan sipil, pos telekomunikasi, pembagian informasi cuaca, dan seterusnya, yang sangat bermanfaat dalam dunia penerbangan. Tidak mungkin kita bisa bepergian ke negara lain dengan pesawat kecuali ada perjanjian di bidang penerbangan, di bidang cuaca, di bidang telekomunikasi. Syariat kita tidak melarang untuk mengikuti jenis perjanjian atau konferensi-konferensi ataupun piagam-piagam semacam ini, selama topik yang dibahasnya adalah perkara yang mubah. Kita belum lagi hilang ingatan kasus COVID berapa tahun lampau. Bagaimana dunia dilanda pandemi yang luar biasa, mengharuskan kita untuk saling tukar-menukar informasi. Dan semuanya secara bersama-sama menghadapi pandemi. Bagaimana penanggulangannya. Ya. Bagaimana satu negara harus melakukan lockdown diikuti oleh negara lain. Karena kalau tidak diikuti oleh negara lain, ya percuma. Penanggulangan secara global tidak akan bisa efektif kalau tidak diikuti secara global. Ini mengharuskan kita untuk saling berbagi informasi. Begitu juga lalu lintas udara. Kalau tidak diatur, kacaulah penerbangan di dunia. Karena ribuan penerbangan setiap harinya itu dilakukan oleh pesawat-pesawat berbadan lebar antar negara. Kalau tidak diatur, walaupun di udara ini bebas, ya, tidak ada jalan rayanya, tapi kalau tidak diatur, ya, maka akan jadi bencana. Komunikasi, jalur-jalur dan pita dari komunikasi itu kan harus diatur. Panjang gelombang yang dipakai untuk umum, untuk sipil, penerbangan sipil, untuk stasiun radio, untuk komunikasi umum, untuk militer, itu semua diatur. Yang kalau tidak ada aturan itu kacau juga lah. Begitulah para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Bahwa banyak perjanjian-perjanjian internasional yang boleh kita ikuti, boleh kita ikat dan kita terlibat di dalamnya untuk mengambil faedah maslahat bagi negara kita dan bangsa kita, bangsa muslim. Tentu saja akan didapat juga perjanjian itu oleh pihak negara lainnya. Sama-sama untuk kehidupan mereka agar bisa lebih makmur
tidak sulit, tidak mendapatkan kesusahan. Rasulullah SAW dalam konteks perjanjian umum ini, di mana segala sesuatunya akan dapat kemaslahatan, pernah beliau mengatakan di dalam salah satu hadisnya yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah jilid yang kedua, beliau pernah berkata dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal, riwayat dari Al-Humaydi, di situ disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan law du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Kata periwayat hadis ini bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku telah dan pernah menyaksikan sebuah perjanjian di tempat kediamannya Abdullah bin Jad'an dulu pada masa beliau masih remaja. Lau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Seandainya aku diajak untuk mengikat perjanjian semacam itu di zaman Islam, atau dalam Islam, la ajabtu, pasti aku akan merespon positif, pasti aku akan menyambutnya. Ini menjadi dalil bagi kita bahwa Rasulullah SAW akan menyambut perjanjian-perjanjian yang di dalamnya ada kemaslahatan umum, di mana perjanjian yang dibuat di kediaman Abdullah bin Jud'an itu dikenal dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul adalah perjanjian di mana komunitas orang-orang kafir Quraisy di kota Makkah sepakat, kabilah-kabilahnya, untuk membela orang yang dizalimi dan menghukum orang yang zalim atau pihak yang zalim. Ini sifatnya universal. Tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan ras, tidak ada diskriminasi untuk membebaskan orang yang dizalimi. Artinya perkara yang memang dijaga oleh akidah, sesuai dengan akidah, sesuai dengan syariat, mengapa kita tidak terlibat di dalamnya dalam perjanjian itu untuk mendapatkan faidah, bergaul dengan komunitas internasional sebagaimana kita bertetangga baik satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.